Setiap hari jutaan kata mengalir di media sosial. Kata-kata yang bisa menghibur dan juga bisa menyakiti. Kita sering lupa bahwa di balik setiap layar ada perasaan, ada hati, dan ada manusia yang membacanya. Pernahkah kita berpikir seberapa sering kita mengetik di media sosial tanpa memikirkan maknanya? Sebuah komentar, sebuah status, atau hanya balasan singkat pun bisa membuat orang lain bahagia, tetapi juga bisa membuat orang lain terluka. Sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita menulis, kita membaca, dan kita melakukan berbagai banyak hal lewat media sosial. Tetapi di balik kemudahan itu, ada satu hal yang perlahan mulai hilang, yaitu kesantunan dalam berbahasa. Kita sering melihat kata-kata kasar, ejekan, dan juga hinaan di kolom komentar yang bisa ditunjukkan kepada semua orang. Bisa saja orang yang tidak dikenal atau bahkan teman kita sendiri. Lucunya, hal itu dianggap biasa saja. Padahal tidak ada kata-kata yang biasa saja yang bisa menyakiti hati seseorang. Bahasa Indonesia yang seharusnya menjadi kebanggaan kita bersama. Bahasa yang lahir dari semangat persatuan yang menyatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Tetapi di era digital ini, kita sering lupa bahwa bahasa juga punya nilai, punya etika, dan juga punya tanggung jawab. Kita bangga berbahasa Indonesia saat kita lomba, saat kita upacara, atau bahkan saat kita memperingati Sumpah Pemuda. Tetapi, apakah kita masih bangga saat menulis di media sosial? Apakah kita bisa menjaga kesantunan saat kita marah, saat kita kecewa, atau saat kita ingin membahas komentar orang lain? Kesantunan dalam berbahasa bukan berarti kita tidak boleh berpendapat, kita boleh berbeda, kita boleh berdiskusi, dan kita boleh mengkritik, tapi dengan cara yang beretika. Kata-kata bisa menjadi senjata, tetapi juga bisa menjadi jembatan. Kita bisa memilih, kita ingin menyakiti atau kita ingin menyadarkan. Bayangkan jika setiap pengguna media sosial yang ada di Indonesia berbahasa dengan santun, menjaga ketikan, mengetik dengan bijak, dan memilih kata-kata yang menyenangkan. Media sosial akan menjadi ruang yang sehat, ruang untuk berdiskusi, ruang untuk belajar, dan ruang untuk membangun, bukan malah saling menjatuhkan. Nah, untuk itu, mulailah dari diri sendiri. Jika kalian ingin berkomentar yang buruk dan jelek, coba berhenti dan pikirkan, apakah kata-kata itu pantas? Apakah kalian mau diperlakukan seperti itu? Jika tidak, ubahlah, pilih kata yang lebih baik. Nah, karena apa? Kata-kata yang kalian pilih itu akan menjadi jejak, dan jejak itu akan mencerminkan siapa diri kalian sebenarnya. Mari kita gunakan bahasa Indonesia dengan penuh rasa bangga dan juga penuh tanggung jawab. Gunakan bahasa dengan sopan, santun, dan mencerminkan nilai-nilai bangsa kita. Bahasa yang bisa menyatukan, bukan memisahkan. Bahasa yang bisa menginspirasi, bukan melukai. Di era digital ini, menjaga kesantunan bukan hal yang kuno, tapi justru menjadi bukti nyata bahwa kita maju secara mental dan bermartabat sebagai bangsa. Oleh karena itu, mari kita jaga kehormatan bahasa Indonesia di dunia nyata dan di dunia maya. Karena dari cara kita berbahasa, dari cara kita berbicara, dunia akan menilai, inilah Indonesia, bahasa yang cerdas, santun, dan berbudaya.